Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bab 2. Kamu beruntung kali ini. Pacarmu kencan dengan pria kaya. Dan dia yang telah membayar uang sewamu. Barang-barangmu masih di dalam. Tunggu, siapa yang membayar sewaku? Erwin sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin. Bersambung. Pria baru dari pacarmu yang membayar utang sewa. Oh, tidak, maksudku mantan pacarmu. Tapi tidak masalah, selama tagihannya sudah lunas. Kakak pemilik rumah juga tidak mau repot-repot menjelaskan kepada bocah miskin yang ada di depannya. Jadi, setelah mendorong bocah miskin ini, dia langsung pergi. Tapi Erwin menghentikannya. Aku akan membayar semua uang sewaku sendiri. Kamu sebaiknya kembalikan uang itu padanya. Erwin mengerutkan keningnya dan berkata dengan dingin. Kamu itu ya benar-benar tidak sadar diri. Dan tidak bersyukur karena seseorang telah membayar uang sewa. Kakak pemilik rumah itu tampak tak senang. Karena Erwin sudah berutang selama 2 bulan. Sekarang dengan tidak mudahnya seseorang telah membayarnya. Jadi mana mungkin dia mengembalikannya? Ketika Erwin dan saudara perempuan pemilik rumah sedang berbicara dengan keras, ada 2 orang yang keluar dari ruangan. Salah satunya adalah Leticia, yang merupakan mantan pacar Erwin. Dia sedang merangkul tangan pacar barunya yang bernama Adam John, yang memiliki mata cekung serta wajah pucat, yang sudah jelas disebabkan oleh konsumsi alkohol yang berlebih. Dan juga pastinya dia adalah seorang playboy. Kedatangan mereka kali ini mungkin untuk mengambil barang milik Leticia. Dan kebetulan bertemu dengan kakak perempuan pemilik rumah yang merupakan penagih hutang. Erwin, tidak perlu sosokan lagi. Bersyukurlah karena seseorang sudah membayar uang sewa. Sadar diri, kamu itu bahkan tidak punya pekerjaan sekarang. Leticia menatap Erwin dengan tatapan remeh. Bahkan malas untuk melihat Erwin lagi. Seorang pria miskin yang bahkan tidak mampu membayar uang sewanya sendiri. Untuk apa dia melihat pria gagal seperti itu? Erwin terlihat mencibir. Dan segera saja ia mengeluarkan uang 20 juta rupiah dari sakunya dan melemparkannya ke tangan kakak pemilik rumah itu. Anggap saja 20 juta ini sebagai pembayaran sewaku. Sudah kubilang kalau aku tidak butuh orang lain untuk membayar utangku. Bagi Erwin yang sekarang, 20 juta ini tidak lebih dari setetes air yang ada di laut. Kakak pemilik itu tiba-tiba terkejut sambil memegang setumpuk uang kertas. Leticia juga membuka mulutnya sedikit dengan ekspresi yang tak percaya. Sejak kapan orang ini begitu murah hati dan membayar 20 juta untuk uang sewa 2 bulan? Kakak tuan tanah, apa masih perlu aku untuk mengajarimu cara bertindak dengan benar? Erwin mengingatkannya dengan santai. Setelah menerima uang itu, kakak tuan rumah dengan hati-hati menghitungnya dan menggosok uangnya dengan tangan. Setelah memastikan bahwa uang itu asli, dia segera berkata sambil tersenyum. Baik. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Siapa yang akan bertentangan dengan uang? Kakak tuan tanah itu segera mengembalikan 6 juta rupiah yang dia terima dari Adam Jones. Maaf nak, aku akan membalikan 6 juta ini. Adam menyaksikan uang yang dia keluarkan justru dikembalikan, yang membuatnya sangat kehilangan muka, terutama di depan pacar barunya, sehingga dia sedikit tidak senang. Bocah ini ternyata mau terlihat lebih mapan dariku. Benar-benar harga diri yang tinggi sekali. Adam sama sekali tidak melayani Erwin, apalagi peduli dengan uang sewanya. Untuk mengalahkan Erwin, sekaligus membuat Leticia kagum, Adam berkata kepada Leticia yang ada di sampingnya. Sayang, bagaimana kalau aku membelikanmu sebuah rumah di Teluk Oak besok? Jangan seperti seseorang yang hanya bisa menyewa rumah saja dan tidak pernah sukses. Benarkah? Adam, kamu baik sekali padaku. Leticia segera menjadi bersemangat. Dan dengan tatapannya pada Erwin bahkan menjadi lebih jijik. Setelah dibandingkan dengan Adam, Erwin ini benar-benar tidak berguna sama sekali di matanya.
Apa kamu tahu harga sebuah rumah di Teluk Oak? Setidaknya 1,6 miliar. Kamu bahkan tidak akan mampu membelinya walau bekerja keras seumur hidup. Dan kamu sekarang bahkan berani sosokan di depanku. Adam terdengar mengejek Erwin dengan tatapan yang penuh penghinaan. Erwin, sepertinya 20 juta itu pasti hasil dari pinjaman. Kamu sekarang bahkan tidak punya pekerjaan. Aku tidak sanggup membayangkan kehidupan apa yang akan kau jalani jika tetap bersamamu. Untungnya aku putus denganmu. Kalau tidak, aku pasti akan hidup miskin. Leticia juga mulai mengejek. Erwin mengerutkan kening, tetapi dia tidak peduli dengan ejekan mereka. Dia ingat bahwa komunitas Teluk Oak sepertinya adalah real estate milik High Wild Group. Jadi bukankah itu termasuk aset ayahnya? Manajer umum grup itu adalah Damon Brown yang merupakan asistennya. Memikirkan hal ini, Erwin segera tersenyum di sudut mulutnya. Leticia, kuharap kamu tidak menyesal pilihanmu hari ini. Aku menyesal. Kamu terlalu banyak pikir. Meninggalkanmu adalah pilihan paling bijaksana bagiku. Kata Leticia tanpa ampun. Sambil berbicara, Leticia merangkul lengan Adam. Dia menarik kopernya dan dengan cepat meninggalkan koridor tanpa melihat ke belakang. Erwin hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tak peduli lagi dengan Leticia, karena dia lebih menantikan tunangannya yang merupakan seorang selebriti terkenal yang bernama Jocelyn. Setelah kembali ke rumah sewaannya, Erwin memeriksa lemari dan mulai mencari barang kurir yang dikirim oleh orang tuanya. Kurir yang kuterima selalu kusimpan di lemari sepatu. Kenapa sekarang tidak ada? Erwin terus mencari dengan cemas. Untungnya, akhirnya ia menemukan di lemari sepatunya. Ini adalah dokumen dari JNE Express, tipis dan ringan saat disentuh. Tetapi jika menyentuhnya dengan teliti, maka dapat merasakan adanya kartu di dalamnya. Erwin buru-buru membuka tas dokumen dengan penuh semangat, kemudian mengeluarkan kartu di dalamnya. Ternyata memang ada kartu bank emas hitam dengan chip. Ibu ternyata tidak berbohong padaku. Ini benar-benar sebuah kartu SCIP emas hitam. Erwin sangat gembira. Dengan kartu ini dia akan punya uang yang tidak ada habisnya. Dengan adanya uang, pikiran pertama Erwin adalah merebut kembali karirnya. Lihat saja, dasar basa. Berani aku memecatku. Akan kubeli perusahaan itu dan kita lihat siapa yang akan kupecah. Mulut Erwin tersenyum sedikit. Sebelumnya Erwin bertemu dengan manajer departemen perusahaan bernama Bashan Davis yang sedang menganiaya seorang wanita bawahannya di toilet. Sehingga Erwin yang melihat adegan tersebut pun segera memukul Bashan secara langsung. Akibat telah memukul atasannya sendiri, Erwin langsung dilaporkan dan dipecat atas perbuatannya. Erwin ingin membantah dan menjelaskan. Tetapi Paman Bashan yang menduduki posisi dewan direksi perusahaan memberontak kembali. Sehingga sisa gajinya dipotong dan dijadikan sebagai kompensasi biaya pengobatan Bashan. Hal inilah yang membuat Erwin sampai tidak mampu membayar biaya sewanya. Setelah memiliki uang, rencana pertama Erwin adalah mengakuisisi perusahaannya, kemudian mengambil kembali bisnis miliknya. Bagaimanapun, Erwin masih sangat tertarik dengan industri di bidang budaya dan hiburan. Ditambah tunangannya sekarang adalah selebriti terkenal, Jocelyn. Jadi, karir mereka berdua saling berhubungan. Selain mendapatkan kembali bisnisnya, ia juga harus mencari rumah baru. Lagi pula rumah sewa itu milik orang lain, dan tidak ada rasa memiliki jika ditempati. Kuingat, sepertinya ada villa mahkota mewah seharga 40 miliar di komunitas Teluk Oak. Akan kupilih itu saja. Sepertinya aku harus mencari asistenku, Dama. Erwin pun menginap di rumah sewaan untuk terakhir kali. Keesokan hari setelah sarapan, Erwin langsung naik taksi menuju High Wild Group. Dia ingin mencari asistennya, Damon, untuk membantunya memperoleh perusahaan dan membiarkan Damon mengatur sebuah villa mewah untuknya. High Wild Group adalah salah satu perusahaan terbesar di kota Bandung. Dan operasinya terutama melibatkan industri real estate, budaya, dan juga hiburan, serta hotel dan catering. Namun grup ini hanyalah salah satu dari cabang perusahaan ayah Erwin.
Tetapi salah satu cabang ini sudah merupakan perusahaan yang tidak, dan juga salah satu yang terbaik di kota Bandung. Ia menunjukkan betapa menakutkannya seluruh industri milik keluarga Smith. Ketika Erwin tiba di Highwell Group, jam sudah menunjukkan sekitar pukul 10 pagi. Tepat sedang dalam jam kerja, sehingga karyawan yang keluar masuk perusahaan lebih sedikit. Setelah turun dari taksi, dia melihat ke sekeliling. Baik dekorasi maupun pakaian para staf menunjukkan bahwa ini adalah perusahaan yang luar biasa. Pada saat ini terlihat seorang kurir. Hei, ini dari siapa? Seorang penjaga keamanan di pintu segera keluar dan menghentikan Erwin. Aku ingin mencari manajer umum kalian yang bernama Damon, kata Erwin tanpa sadar. Apa menurutmu Tuan Damon adalah orang yang bisa kau temui sesuka hatimu? Sudahlah, jangan berkeliaran di sini lagi. Cepat pergi. Penjaga keamanan itu melambai padanya dengan tak sabar. Erwin mengerutkan kening. Dia tidak boleh masuk ke perusahaannya sendiri. Saya adalah tamu terhormat Tuan Damon. Nama saya adalah Erwin Smith. Dan Anda cukup memberitahu Tuan Damon melalui telepon. Erwin berkata dengan sopan. Bagaimanapun juga penjaga keamanan ini hanya melakukan tugasnya. Tamu terhormat. Penjaga keamanan itu melihat penampilan Erwin dari atas kepala hingga ujung kaki. Erwin hanya mengenakan pakaian murah, sehingga jejak penghinaan melintas di mata penjaga keamanan itu. Dia telah bekerja sebagai penjaga keamanan di perusahaan ini selama 3-5 tahun. Dan dia belum pernah melihat Tuan Damon memiliki tamu khusus sepertinya. Saya sarankan, lebih baik kalian membiarkan saya masuk. Jika Direktur Umum Damon marah, mungkin saya juga tidak akan bisa membantu kalian. Memangnya siapa kamu? Kali ini bukan penjaga keamanan itu, melainkan satpam yang lebih muda. Melihat penampilan Erwin, dia tiba-tiba menjadi sombong dan langsung menghampiri Erwin dengan tatapan menantang. Aku memang ingin berurusan denganmu dan tidak membiarkanmu masuk. Emangnya kau mau berbuat apa pada aku, ha? Satpam muda itu memberi perasaan sembrono pada Erwin. Tapi Erwin masih dengan sabar mengingatkan mereka. Aku beri kalian kesempatan terakhir. Minggirlah, atau... Pada saat ini seorang wanita muda cantik dengan pakaian seksi datang ke pintu perusahaan. Dan berjalan kemari dengan sepatu hak tinggi merah. Apa yang terjadi? Wanita seksi itu mengerutkan kening ketika melihat apa yang terjadi di depan pintu. Dan tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya. Satpam muda itu melihat wanita cantik itu langsung pergi menyambut seperti seekor lalat. Direktur Abigail, dia hanya seorang kurir. Kami tidak membiarkannya masuk, tapi dia boleh membuat keributan. Tapi jangan khawatir, kami akan mengusirnya secepat yang kami bisa. Dan pasti tidak akan mempengaruhi citra perusahaan. Kurir? Direktur Abigail yang cantik dan seksi melirik Erwin dengan matanya yang indah. Tanpa menunggunya berbicara, Erwin berjalan mendekat dan berkata dengan keras. Kamu itu yang kurir. Erwin tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik satpam muda itu. Orang seperti ini hanyalah jenis orang pengganggu. Aku adalah tamu terhormat Tuan Damon. Tolong izinkan aku masuk. Aku memiliki hal penting untuk diberitahukan padanya. Erwin mengalihkan perhatiannya ke wanita muda yang seksi dan cantik. Sebagai seorang direktur, wanita ini seharusnya tahu tata krama. Siapa namamu? Apa ada janji pertemuan? Alice berkata dengan ringan, tetapi nadanya lebih baik daripada satpam barusan. Namaku Erwin. Tidak perlu janji, cukup laporkan saja namaku. Nada bicara Erwin membuat Alice merasa bahwa orang ini terlalu sombong. Tetapi dia masih menahan amarahnya dan berkata dengan ringan. Baiklah, aku akan menelpon dan bertanya untukmu. Dia hanya ingin mengusir Erwin pergi secepat mungkin. Jika tidak, Erwin yang terus membuat masalah di tempat itu akan mempengaruhi citra perusahaan. Alice mengeluarkan ponselnya dan langsung menelpon Damon. Panggilan pun dengan cepat terhubung, dan Alice justru menunjukkan ekspresi terkejut. Di pertengahan pembicaraan, Damon dengan setelanjang sedang mengadakan pertemuan penting dengan gugup di ruang konferensi. Tetapi ketika dia menerima telepon dari Alice Abigail, wajahnya tiba-tiba berubah, dan suasana hatinya menjadi bersemangat. Sehingga dia berkata, Atur penyambutan tingkat tertinggi untuk tamu kita ini. Sebentar lagi aku akan turun untuk menyambut secara pribadi.
Setelah Damon menutup telepon, dia sangat bersemangat dan berbicara langsung pada orang-orang di ruangan konversi itu. Pertemuan kali ini akan kita tunda. Ada hal penting yang harus kulakukan sekarang. Setelah meninggalkan kalimat itu, Damon mengabaikan ekspresi terkejut semua orang. Ia bangkit dari kursi dan langsung meninggalkan ruang konferensi. Damon berjalan secepat yang ia bisa. Sambil berjalan cepat, dia tidak lupa untuk merapikan pakaiannya sendiri, seolah-olah akan bertemu dengan tamu penting. Para bawahannya tercengang ketika melihat ini, karena dalam kesan mereka pada biasanya, Damon selalu memasang wajah dingin. Jadi mereka belum pernah melihat Damon yang berekspresi semangat dan gugup seperti itu. Sehingga untuk sesaat, para bawahannya menjadi sangat penasaran dengan orang yang akan ditemui oleh Damon. Di pintu gedung Hydewell, Alice tampak terkejut setelah menutup teleponnya. Tuan Damon menyuruhnya untuk mengatur perjamuan tertinggi untuk melayani Erwin. Ini benar-benar hal yang di luar dugaan. Bersambung.